Hilmillah sataftariqu ala 73 Thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Hadis ini memberikan pesan yang pertama, umat Islam pecah menjadi 73. Yang kedua, yang 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang ketiga, yang masuk surga adalah golongan al-jamaah. Pertanyaannya, apa makna jamaah dalam hadis ini? Ini makna ini disepakati antara kita dengan Wahabi. Nanti bisa dilihat. Nah, yang para ulama memberikan makna al-jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Pertama disebut aliran al-jamaah. Kemudian yang kedua mengikuti ijma ulama. Yang ketiga memelihara kebersamaan dan kerukunan. Yang keempat merupakan golongan mayoriti kaum muslimin. Nah, sekarang dari keempat makna ini kita kaji perdalam satu persatu. Jamaah dengan arti disebut aliran al-jamaah. Al-Imam Abul Muzaffar Al-Asfarayi ini dalam At-Tafsiru Fiddin mengatakan, wa minha jaa fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin najiyah faqala al-jamaah. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang golongan yang selamat. Lalu beliau menjawab mereka adalah al-jamaah. Nah, kata para ulama, hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Jamaah ini adalah sifat atau identitas yang khas, yang khusus bagi kita Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa? Li'anna jami'al khas wal 'am min ahlil firaq al-mukhtalifah yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai aliran menamakan kita dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dalam hadis-hadis Nabi, golongan yang selamat disebutkan al-jamaah. Ternyata kita disebut ahlus sunnah wal jamaah. Berarti ini isyarat kita golongan yang selamat. Dan kita benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Logikanya kan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok di luar kita? Kata Abul Muzaffar Al-Asfarayi ini, wa kaifa yatanawalu hadzal ismul khawarij wa hum la yarawna al-jamaah. Nama jamaah bagaimana mungkin mencakup terhadap golongan khawarij? Artinya tidak mungkin. Mengapa khawarij tidak punya konsep jamaah? Warrawafid juga tidak mungkin mencakup terhadap golongan Syiah yang sekarang menyebar di Nusantara. Wahum la yarawna al-jamaah, mereka tidak punya konsep jamaah. Wal Mu'tazilah tidak pula mencakup terhadap Mu'tazilah. Wahum la yarawna sihhatal ijma', mereka tidak mengakui otoritas ijma', kesahihan ijma', dan mereka juga tidak punya konsep jamaah. Khawarij 20, Syiah 20, Mu'tazilah 20. Berarti 60 yang tidak punya konsep jamaah. Nah, ada satu golongan mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Wahabi. Persoalannya, apakah Wahabi diakui sebagai bagian dari aswaja oleh para ulama di luar Wahabi? Ternyata tidak diakui. Menurut ulama Hanafiyah, Wahabi ini dianggap bagian dari golongan Khawarij. Dalam kitab Hasyiah Raddul Muhtar 'ala Durril Mukhtar, Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, beliau semasa dengan lahirnya firqah Wahabi. Para ulama yang bermazhab Malikiyah dalam tafsir Shawi ini juga semasa dengan lahirnya Wahabi. Beliau juga mengatakan Wahabi bagian dari Khawarij. Hadhil ayah nazalat fil Khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah. Jadi pada masa Imam As-Shawi, Khawarij ini suka mentahrif takwilnya, tafsirnya. Tapi sekarang yang ditahrif bukan cuma tafsirnya, nususnya. Mutunul ahadits oleh mereka tahrif. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Sebab tahrif itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, seperti ISIS. ISIS itu bagian dari Wahabi. Karenanya mereka merampok, membunuh itu karena
tahrif ini. Dan ini bukan cuma menghalalkan darah harta, tapi yastahilluna furujal muslimat. Mereka ada jihad seks ya di ISIS. Wanita-wanita ISIS datang ke sana untuk jihad seks, memenuhi kebutuhan para tentara ISIS. Jadi sudah istihlal semua. Wahum kama huwa musyahad al-an fi nawairihim, seperti yang disaksikan pada masa sekarang dalam nawairihim, rekan-rekan mereka yang sama dengan mereka. Wahum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Mereka adalah satu kelompok di Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Cuma tafsir Sawi ini yang terbit sejak tahun 80-an, yang beredar di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia, Malaysia, sudah ada teks wahum firqatun mulai dari ini kama huwa musyahad al-an sampai al-Wahabiyah sudah ada. Jadi wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum yahsabuna annahum. Ini dicoret tengah ini. Tafsir Sawi yang baru sudah ada. Ini tafsir Sawi yang lama punya guru-guru kita ini, yang masih belum ditahrif. Menurut ulama Syafi'iyah, Wahabi ini adalah bagian dari golongan Khawarij. Menurut ulama Hanabilah, Wahabi ini juga bagian dari Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada kitab mazhab Hambali namanya Ar-Rahlah Al-Hijaziyah, karangan Abdullah Al-Qaddumi An-Nabulusi Al-Hambali, yang menyebut Wahabi bagian dari Khawarij. Nah, kemudian jamaah dengan makna kedua mengikuti ijma' ulama, karena terdapat sekian banyak dalil yang mengharuskan kita ikut pada ijma'. Dalam hadis antara lain hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza ilan nar." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Barang siapa yang mengucilkan diri, mengasingkan diri dari jamaah, berarti ia mengasingkan dirinya terjun ke neraka. Dalam hadis ini ada penjelasan Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam atas kesesatan. Artinya kalau umat Islam melakukan kesepakatan ini dijamin tidak tersesat. Artinya dijamin benar. Karena dijamin benar, maka kesepakatan ini sifatnya mengikat. Umat Islam harus mengikuti kesepakatan ini. Yang tidak mengikuti kesepakatan ini berarti menjadi aliran sesat, pendapat yang sesat. Ini dalam teori usul fikih disebut dengan konsep ijma'. Pertanyaannya, golongan mana yang konsisten dengan ijma'? Ya golongan kita. Dalam At-Tafsiru Fiddin, Imam Abul Muzaffar Al-Aswarayini, wa minha annahum yasta'miruna fil adillati syar'iyyah kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'al ummah wal qiyas. Kita ini dalam dalil-dalil syar'i konsisten dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Wa yajma'una baina jami'iha fi furu'i syariah. Kita ini menggabungkan antara kesemua dalil-dalil itu dalam furu'-furu' syariah. Wa yahtajjuna bi jami'iha, dan berhujjah dengan kesemuanya. Wa ma min fariqin min firaqi mukhalifihim, tidak ada satu golongan di luar kita illa wa hum yarudduna syai'an min hadhil adillah, kecuali mereka pasti menolak sebagian dari dalil-dalil ini. Kalau tidak menolak Al-Quran, menolak hadis. Kalau tidak menolak hadis, menolak ijma'. Kalau tidak menolak ijma', menolak qiyas. Untuk kelompok-kelompok di luar kita. Orang-orang Wahabi itu kalau berkata, mereka pakai propaganda. Ditanya, kamu ini visi misinya apa? Mereka jawab, mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi itu tidak benar, hanya propaganda. Kata Imam Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tetapi disalahgunakan. Karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, bukan. Tapi kembali kepada Al-Quran seperti yang mereka tafsirkan sendiri.
Paling-paling yang sering banyak dikeluarkan oleh mereka ayat Al-Quran adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada orang maulid, tidak boleh, haram, melanggar Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum. Ada orang tahlilan, tidak boleh, semuanya pakai al-yawma. Tidak ada lagi, katanya kembali pada Quran, kok cuma satu ayatnya. Itu mereka. Dan banyak mereka tidak belajar tafsir, kadang tidak bisa bahasa Arab. Di Indonesia ini ada NGO namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ya Salafi, ada pimpinan MTA di daerah